Salda Samnida tinggal, Bureta Buloyo memanggil. Bagaimana bisa dibaca seperti itu? Mari kita bahas pada materi kali ini. Bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Korea, bisa bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor WA kami di nomor 085 785 111 505. Tersedia kelas online maupun offline, bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Dan untuk informasi lengkapnya dan konsultasi gratis, bisa menghubungi nomor 085 785 111 505. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun kalian berada. Apa kabarnya saat ini? Semoga selalu sehat, tetap semangat untuk mengejar cita-cita bekerja di Korea Selatan. Sebelumnya kita telah belajar tentang kaidah membaca dalam bahasa Korea sampai materi ke-12. Sekarang kita lanjutkan kepada materi ke-13. Sebelum kita lanjutkan pada materi ke-13, seperti biasa kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita diberikan kemudahan dan diberikan ridho untuk belajar kita. Semoga dipermudah dalam mengejar impian kita menuju proses bekerja di Korea Selatan. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya kita akan menuju kepada materi cara membaca huruf Hangul ke-13. Yaitu pada sebelumnya kita telah belajar tentang pembentukan kata formal dan kata informal, yaitu bentuk yo dan bentuk nida. Bentuk yo adalah bentuk informal, bentuk nida adalah bentuk formal. Kemarin sudah teman-teman ya pada materi sebelumnya. Materi sebelumnya adalah gerbang menuju pada materi ke-13 ini teman-teman ya. Yaitu bila ada huruf konsonan L. Ingat teman-teman ya, huruf konsonan L yang mati bertemu dengan konsonan NBS. Maka konsonan L dihilangkan. Artinya jika ada suku kata atau kata yang berakhiran L, maka L akan dihilangkan jika bertemu dengan NBS. Hampir semuanya teman-teman untuk pembentukan kata formal akan bertemu dengan NBS. Contoh, salda. Salda ini artinya tinggal teman-teman, atau bertempat tinggal ini. Ladanya apa? Kemarin sudah dijelaskan bahwa da adalah bentuk dasar dari kata salda atau bentuk dasar dari kata kerja dan kata sifat. Pasti ada da, maka da dihilangkan teman-teman. Nah, untuk merubah ke bentuk formal maka ditambah benida. Jadi da dihilangkan ditambah benida. Seharusnya teman-teman ya, menurut kaidah kemarin pembentukan kata formal, ingat teman-teman ya, kata formal ditambah benida kalau berakhiran vokal dan subnida kalau berakhiran konsonan. Ingat ya, ini benida kalau berakhiran vokal, subnida kalau berakhiran konsonan. Contoh kemarin, kada menjadi kamnida, mokda menjadi moksemnida. Nah, ini seperti itu teman-teman ya, kemarin. Saya hapus. Berarti kalau ada akhiran konsonan ditambah subnida. Sedangkan ini teman-teman, salda. Akhirannya seharusnya konsonan teman-teman ini. Ini kan dihilangkan danya teman-teman ya, danya dihilangkan. Berarti akhirannya kan L teman-teman ini, L. Seharusnya akhirannya konsonan teman-teman seharusnya.
akhirnya konsonan. Sal, nah ini kan konsonan teman-teman. Seharusnya tambah sepnida, ingat ya. Sal sepnida seharusnya. Sal sepnida. Karena ingat ada rumus ke-13 ini. Bila ada huruf L, akhiran L, bertemu dengan NBS, maka L dihilangkan, teman-teman ya. NBS. Ini huruf L. Ini huruf L bertemu dengan S, maka L dihilangkan, teman-teman. Ini L dihilangkan. Jadi menjadi sa sepnida. Nah, asal mula seperti itu. Sa sepnida loh. Karena ini A, ini berarti akhirnya jadi vokal ini kan nggak ada L-nya. Loh, kalau vokal kan nggak boleh pakai S ini. Akhirnya jadi sa tambah B nida, ingat ya. Vokal tambah B nida kemarin kan. Akhirnya samnida. Nah, ini asal muasalnya teman-teman ya. Jadi salda ini tambah B nida ini. Seharusnya salda ditambah sepnida karena L bertemu dengan S. L ini bertemu dengan S ini, maka L dihilangkan. Jadi sa sepnida. Nah, karena ini sa, jadi L-nya kan hilang. Karena sa, maka akhirnya jadi vokal. Nah, kalau vokal tambah B nida ini teman-teman. Makanya itu jadi samnida, ini salda jadi samnida. Seperti itu asal muasalnya. Salda ditambah binida. Loh kok binida? Ya karena L-nya dihilangkan. Seharusnya ditambah sepnida. Seharusnya ya ditambah sepnida karena L bertemu S, ini L bertemu S, maka L dihilangkan jadi tambah binida, jadi samnida, artinya tinggal. Alda juga seperti itu. Amnida artinya mengerti. Ini teman-teman ya, Alda kan akhirnya L juga. Oke, selanjutnya. Oke teman-teman, pada halaman berikutnya. Contoh lainnya. Palda, pamnida menjual. Kolda, komnida menelpon. Milda, mimnida mendorong. Salda, nah ini juga saseo, tinggallah. Seo ini bentuk lah teman-teman ya. Besok kita juga akan belajar bentuk seo, artinya lah atau silahkan. Ini besok kita akan pelajari juga. Sekarang kita ikuti saja. Seharusnya kan salseo seharusnya, karena bertemu S ini L-nya dihilangkan jadi saseo. Terus alda aseo, L-nya dihilangkan lagi. Palda paseo, menjualah. Kolda koseo, meneleponlah. Milda miseo, doronglah. Ini teman-teman ya, ini contoh saja. Tadi bentuk binida, sekarang tambahnya bentuk seo. Ini tambahan ini banyak banget teman-teman ya, mungkin ada 30, tapi nggak usah digatek ini teman-teman, jadi biar mudah. Yang penting digatek ini apa, ini loh, pal, kol, mil, sal, al, dan sebagainya. Dannya tinggal dihilangkan saja, ini yang paling digatekkan atau diperhatikan. Nah ini tambahan aja buat angin lalu aja yang penting tahu. Terus tambahan lagi ul tambah nen. Ulda ditambah nen. Ulda artinya menangis. Nen artinya apa? Nen artinya yang. Ini kalau diartikan seperti ini teman-teman. Binida enggak ada artinya. Artinya cuma bentuk formal. Seo artinya lah atau silahkan. Ditulis bisa. Nen artinya yang. Gitu ya, artinya yang makan, yang tidur, yang pergi, artinya yang. Ini nen artinya juga yang. Ini binida tidak ada artinya. Atau yo formal aja. Nah ini paling mudah teman-teman. Jadi belajarnya to the point aja, nggak usah bingung-bingung.
Karena tujuan kita bukan pintar, tapi tujuan kita lolos ujian. Nah, untuk ujian kita batin aja udah bisa, asalkan jawab benar. Kalau jawab salah ya tetap nggak bisa teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini juga ulda. Ulda artinya menangis. Ulda. Nah, danya dihilangkan, ditambah bentuk nen. Nen artinya yang. Berarti nen, yang menangis. Yang menangis. Nah, gitu ya. Menangis. Nah, artinya unen gitu. Yang menangis. Terus alnen. Alda, alda, mengerti atau tahu. Jadi anen yang mengerti. Salda, sanen yang tinggal. Bulda, bumnida bertiup atau bunen yang bertiup. Gilda, gimnida panjang atau gin yang panjang. Loh, kok bukan gilnen ini? Nah, nanti kita akan pelajari teman-teman ya. Antara nen bukan ginen atau gilnen, tapi kok gin. Nah, nanti kita akan pelajari ini gin ini kata sifat teman-teman. Tadi saya beli dikit-dikit. Kata sifat itu tambah n. Kalau alda, salda, alda kata kerja. Kerja ditambah nen. Nah, beda kan? Ini n, ini nen. Artinya sama, yaitu yang. Kalau kata kerja ditambah nen, kalau kata sifat ditambah n atau n gini. N atau n nanti ada. Untuk n ini yang akhiran vokal, yang n akhiran konsonan. Nanti kita belajar juga. Kalau ini kata kerja akhiran vokal atau konsonan ditambah nen. Artinya sama yang, teman-teman. Artinya sama, yaitu yang. Saya hapus dulu. Saya baca, teman-teman tirukan ya. Kita akan kembali ke halaman 14. Salda, samnida tinggal. Alda, amnida mengerti. Palda, pamnida menjual. Kolda, komnida menelepon. Milda, mimnida mendorong. Salda, saseo tinggalah. Alda, aseo mengertilah. Palda, paseo menjualah. Kolda, koseo meneleponlah. Milda, miseo doronglah. Ulda, unen yang menangis. Alda, anen yang mengerti. Salda, sanen yang tinggal. Bulda, bumnida bertiup. Gilda, gimnida panjang. Gilda, gin yang panjang. Oke teman-teman ya. Itu tadi adalah kaidah ke-13, yaitu bila ada akhiran L bertemu NBS, maka L dihilangkan. Selanjutnya kita akan menuju pada kaidah nomor 14. Ini juga agak rumit. Kita akan menuju pada kaidah nomor 14. Kaidah nomor 14 berbunyi, bila ada suku kata re, ingat akhiran suku kata ini ya teman-teman ya, berada di akhir suku kata, berarti akhiran re, maka sebelum re diimbuhkan huruf L. Ini L seperti ini, dan re berubah sesuai huruf vokal sebelum re dengan ketentuan sebagai berikut. Rumit ya, sebenarnya nggak terlalu rumit, ini cuma untuk kata-katanya rumit aja, belum dipahami. Jika sebelum re vokal A atau O, maka re berubah menjadi la. Ini la bacanya, bukan ra teman-teman ya, la. Jika sebelum re huruf vokal O, U, E, I, maka re akan menjadi lo. Sulit teman-teman ya, agak sulit. Oke, kita akan jelaskan di papan tulis. Ingat kata akhiran re, ingat re. Seperti ini re. Nah, re seperti ini teman-teman. Saya tulis
Indonesianya re. Tadi ada rumus sebelum re ditambah L. L-nya berarti di sini ya. L. Kalau ini L teman-teman, ini sudah R ini udah berubah menjadi L teman-teman. Ini udah bukan R lagi, ini udah L ini. Nah, udah L ini. Nah, L-nya berarti double seperti ini. Nah, R ini udah berubah menjadi L. Tadi kan R seperti ini. Kalau ini ada L, nah R2 berarti jadi L teman-teman. Ini langsung otomatis jadi L ini. Nah, ini. Ini juga, ini kan R. Berarti sebelum R di L, L-nya di sini. Ya, di bawah nih teman-teman. Kenapa di bawah? Nanti saya jelaskan. Karena penulisan huruf Korea itu 1, 2, 3. Makanya ini yang ketiga di bawah ini kan L teman-teman ya. L kan paten. Nah, paten mesti ketiga posisinya. Kan ini huruf L sendiri. Beda sama Indonesia kan Indonesia 1, 2, 3. 1, 2, 3 seperti itu urut. Makanya ketiganya tetap diletakkan di sini saya. Nah, letakkannya di sini. Kalau di Korea kalau huruf ketiga pasti di bawah, maka saya letakkan di bawah. Kenapa diletakkan di bawah? Kau tahu pasti ketiga, karena huruf ketiga huruf mati atau huruf konsonan. Kalau konsonan pasti huruf paten. Oke, saya hapus ini. Ya teman-teman ya, tadi re, berarti ini huruf L. Ini berarti langsung berubah menjadi L. Udah ingat ya, L. L berarti ini udah dibaca L teman-teman. Ingat, sebelum R ditambah huruf L. Sebelum R ditambah huruf L. Nah, R-nya berubah jadi apa ini? Sesuai dengan vokal sebelum R. Nah, vokal sebelum R. Contoh, ini vokalnya A. Vokal A berubah jadi apa tadi? Berubah menjadi A. Ini berubah menjadi A. Ini berubah menjadi Ra. Kalau vokalnya O, bawah berubah menjadi A. Ini teman-teman ya. R. Sebelum R tambah L. R ini berubah vokalnya menjadi La, teman-teman. Ini berarti R langsung berubah jadi La. Berarti ini R La, seperti ini teman-teman ya. Kalau ini huruf O atau A, ingat ya, ini berarti bisa di La. Ini berarti langsung hilang ini. Jadi langsung seperti ini. Seperti halnya ini R. Ini kan ada huruf L. Berarti berubah menjadi La. Kalau vokalnya O atau A, gitu teman-teman akhirannya. Contoh, saya contohkan langsung. Ba-re. Da. Contohnya ya. Bareda. Ingat, da dihilangkan. Karena apa? Da adalah pembungkus. Saya hilangkan. Nah, sebelum R dirubah menjadi L. Saya tambah L di sini. L. Nah, berarti otomatis ini jadi L teman-teman ya. Ini jadi L langsung. Tulis lagi di sini. Ba le. Nah, R-nya yang ini berubah jadi apa? Kalau ini A jadi A, jadi bala gitu teman-teman ya. Jadi bare, jadi bala seperti ini teman-teman. Jadi ini tetap A-nya tetap, L-nya langsung dirubah aja L, R-nya langsung dirubah jadi L double seperti ini. Paling gampangnya. A ini berarti ini A. Kalau ini A, ini A. Kalau ini O, ini juga A. Contoh. Reda. Da dihapus. Terus jadi bu ditulis tetap, R-nya langsung jadi L. Bola. Tambah yo. Nah, bola yo seperti itu. Ingat ya, O ini jadi R langsung jadi La.
Kalau ini A, ini menjadi la juga. Misalnya ini balayo seperti itu. Teman-teman ya. Jadi kalau ini O, ini A berubah menjadi la. Ini yo-nya kan bentuk sopan. Nah, ini yo ya. Bola, bala seperti itu. Paling mudahnya. Contoh lagi dalam bahasa Korea. Ini contoh lagi dalam bahasa Korea. Reda. Ini teman-teman ya. Tanya saya hilangkan. Tadi sebelum re tambah apa? Tambah L. Ini re-nya berubah jadi apa? Jadi la. Nah, inilah saya hapus saja. Ini kan tinggal tambah A. Ini bala. Ini kalau A terus tambah yo. Yo kan bentuk hormat. Misalnya bentuk bore. Da dihilangkan juga. Sebelum re tambah L. Re berubah menjadi A lagi. Tambah yo. Nah, ini kalau akhirannya O, ini akhirannya A, ini jadi A. Sekarang tadi ada kata O, U, E, I menjadi O. Contoh saya pakai Indonesia. Bu reda. Ini U teman-teman ya. U O E I. Contoh I ya. Bu be bi re da itu maksudnya teman-teman. Ini da dihilangkan semua. Bure, bore, bere, bire, ya sama aja teman-teman ya. Ini re-nya berubah tadi apa tadi? Jadi lo teman-teman, jadi lo. Ini langsung dibaca. Lo, udah itu. Ingat lo ya. Nah, ini R-nya jadi O, ini tambah L. Buloyo. Nah, jadi buloyo. Boloyo, beloyo, biloyo gitu teman-teman. Contoh. Bu reda. Da dihilangkan. Jadi punya ditulis, re-nya jadi L. Nah, buloyo gitu teman-teman. Misalnya ini bi reda. Jadi coret bi lo yo, bi-nya tetap teman ya, bi-nya tetap nggak usah diganti-ganti. Yang diganti cuma re. Nah, ini re teman-teman yang diganti. Contoh saya rubah jadi panggilan sulit. Ka ba pi reda. Kaba pi reda, mudah. Ini danya dihilangkan. Yang dirubah apanya? Ininya re-nya jadi lo. Kenapa jadi lo? Karena ini huruf I. Nah, O, U, E, I. Ini jadi lo. Jadi lo. Kalau huruf O dan A menjadi la. Teman-teman ya. Ini tulis no. Kaba pi lo yo. Udah itu aja. Udah itu. Ini contohnya aja teman-teman ya. Misalnya baju reda. Kenapa baju reda ya? Karena ada redanya ya, karena kata kerja atau kata sifat aja. Sedangkan danya berubah menjadi apa? Yang dirubah re-nya. Ini re-nya jadi apa? Jadi lo. Kenapa lo? Karena ini akhirannya U. Kalau ini akhirannya A, berarti ini A, la. Kalau ini akhirannya O, berarti ini juga la. Kalau akhirannya I atau O menjadi lo. Ini lo teman-teman ya. Lo seperti ini. Jadi baju loyo. Baju tetap. Re-nya jadi lo. Tambah yo. Yo-nya kan bentuk sopan. Baju loyo. Seperti itu teman-teman. Udah ya. Untuk merubah ke dalam bahasa Koreanya. Contoh.
Ka, bu, reda. Ini misalnya kata apa ini Kak? Nggak tahu ini ya katanya. Kata ngarang aja. Yang penting akhirannya re. Nah, ini yang penting teman. Yang berubah ini teman-teman ya. Yang ini berubah. Berubah jadi apa? Jadi lo. Kalau ini dihilangkan adanya. Kalau akhirannya apa tadi? O, U, E, dan I. Ini kan. Ini kan kebetulan akhirannya U. Nah, sama kan? Nah ini maksudnya ya. Maka jadi lo. Kalau akhirannya A dan O berubah menjadi la. Nah ini teman-teman ya, diingat-ingat ya. Kalau akhirannya ini berubah menjadi lo. Cuma itu aja yang berubah re-nya. Nah, ini. Berarti ka, bu, reda. Dan dihilangkan, kabut tetap ditulis kabu, tapi ditambah L karena kan huruf Koreanya tambah L, R-nya berubah menjadi lo, yo, udah seperti itu. Ini contoh aja. Terusnya misalnya ja, reda menjadi ini udah dihilangkan tadi ya, udah dihilangkan. Ja tambah L kan, ini L, R berubah menjadi la. Yo, seperti itu teman-teman ya. Misalnya lagi I, reda. Ini akhirnya I ya. Kalau I berarti berubah menjadi lo. Ininya ini. Berarti ya I. Ini lo. Tapi sebelum I tambah L. Yo. Ah gitu. I lo yo. Seperti itu teman-teman. Oke, cukup mudah teman-teman ya. Kalau tahu logikanya pasti mudah. Kalau belum tahu memang agak mikir. Yang penting re-nya berubah. Re ini berubah menjadi lo atau la, udah itu aja. Sebelum le tambah L. Nah, itu loh. Ini teman-teman tambah L ini terserah. Kalau ini U, O, E, I berubah menjadi O. Kalau ini A dan O berubah menjadi la. Ini aja udah diingat-ingat ini aja. Oke, kita akan kembali ke kaidah nomor 14. Bila ada suku kata akhiran re, maka sebelum re ditambah L. Nah, ini L-nya ya, L seperti ini. Ini kan U ditambah L. R-nya berubah menjadi lo. Berarti O, U, E, I berubah menjadi lo. Kalau A dan O berubah menjadi la. Udah itu aja. Dan-nya dihilangkan semua. Ini saya hilangkan biar mudah. Saya hilangkan semua seperti ini. Nah, berarti kata dasarnya bure, pare, ire, more, bare, kare, jare, dan sebagainya. Berarti konsepnya re berubah menjadi apa? Lo atau la. Kalau la berarti akhirannya ini u, a, ini berarti a. Sama o dan a berubah menjadi a. Kalau u, o, e, i berubah menjadi o. Contoh, bu reda menjadi buloyo, artinya memanggil. Pareda menjadi palayo. Nah, artinya cepat. Saya hapus dulu. I reda menjadi iloyo, artinya pagi buta atau awal. Mu reda mulayo, tidak tahu. Bareda balayo mengoles. Kareda kalayo membagi. Jareda jalayo memotong. Teman-teman ikuti ya. Bureda buloyo memanggil. Pareda palayo cepat. Ireda iloyo pagi buta atau awal. Mureda mulayo tidak tahu. Bareda balayo mengoles. Kareda kalayo membagi. Jareda jalayo memotong. Ya, selanjutnya to reda to layo terbang. Sotu reda sotu loyo canggung.
Da, reda, dalayo berbeda. Sodu reda, sodu loyo terburu-buru. Ini sodu, ini sotu teman-teman ya. Mareda, malayo kering. Gireda, giloyo memelihara. Koreda, kolayo memilih. Nureda, nuloyo menekan, memencet, menombol. Nureda, nuloyo menekan, memencet, menombol. Ini ada catatan teman-teman. Dalam kalimat informal ada suatu perkecualian, yaitu bila ada konsonan D yang mati berubah menjadi R. Nah ini teman-teman ya. Ini tak beraturan, ini kata dasar tak beraturan. Ini ada 4 teman-teman. Deta, kota, mutta, sita, ada 4 ini teman ya. D-nya dihilangkan semua. D-nya bawah ini D, det akhiran D, kot akhiran D, mut akhiran D, sit akhiran D. Ini berubah menjadi R semua. Der, kol, mul, sir. Ini untuk kalimat informal, artinya akhirannya yo teman-teman ya, yo ini ya. Nih, dihafalkan ada 4 ini di cetak tebal. Deta, deroyo mendengar. Kota, koroyo berjalan. Mutta, muroyo bertanya. Sita, siroyo mengangkut. Selanjutnya kita akan bahas kaidah nomor 15. Bila ada akhiran B di akhir kata sifat, ingat teman-teman ya, kata sifat, maka B berubah menjadi wo. Kata sifat, apa ada kata yang berakhiran B tapi bukan kata sifat? Ada teman-teman. Kata kerja ada beberapa kata yang berakhiran B tapi nggak berubah. Ini yang berubah kata sifat, maka B berubah menjadi wo teman-teman. Ingat ya, B-nya langsung dihilangkan berubah jadi wo. Contoh, meta, map menjadi mewo. Kata bendanya meun, artinya yang ini maksudnya yang pedas, ini artinya pedas. Mepta artinya pedas, menjadi mewo. Ini bentuk informal ngoko teman-teman ya. Mewo ini informal tapi ngoko, menjadi meun artinya yang. Ini polanya saya gambarkan dulu. Contoh, ini kata-kata B akhirnya B teman-teman ya, akhiran B. B berubah menjadi wo. Ya, udah itu aja. Ini ngoko, kalau untuk sopan tambah yo. Ini ngoko, kalau sopan ditambah yo. Nah ini me wo yo gitu. Saya hapus dulu. Contoh, tadi ada kata map da, mapda, da dihilangkan dulu ya. Berarti akhirnya B teman-teman. Berarti akhirnya B ini berubah menjadi wo. Ingat, berarti tinggal me teman-teman ya. Me, karena B-nya berubah. Lah, ditulisnya bukan di bawah sini teman-teman, B-nya berubah tapi di sampingnya sini, itu teman-teman ya. Jadi wo. Nah ini mewo, ini B-nya yang langsung dihilangkan ini teman-teman. Nah kan tinggal me kan, me B-nya berubah. Nah ke sini jadi wo. Tinggal ditambah yo. Yo ini bentuk sopan. Nah, mewo artinya bentuk informal ngoko. Nah, mewoyo informal sopan. Nah, ini wo-nya berubah menjadi apa? Wo ini untuk yang, bentuk yang. Tadi kan udah belajar bentuk yang, kalau kata kerja kan nen. Kata kerja kan nen. Kalau kata sifat en atau en tadi lah. Untuk kata sifat yang akhirnya wo, nah wo ini berubah menjadi un. Nah ini teman-teman ya, ini kan un ini teman-teman. Un ini. Ini yang artinya. Berarti yang itu ada 3. Nen untuk kata kerja. N atau N untuk kata sifat. Un untuk kata sifat yang berakhiran wo atau B tadi.
Ya ini tambahan aja. Nan berarti kata kerja akhiran konsonan atau vokal. Kata sifat en untuk konsonan, n untuk vokal. Terus kata sifat yang akhirnya wo berubah menjadi un, artinya yang. Nah ini teman-teman ya. Ini nanti kita bahas lagi nih teman-teman, ini tambahan aja. Selanjutnya kita akan baca mepta mewoyo meun pedas, ini ditambah yo teman-teman ya. Nah, tambah yo semua ini biar sopan. Nah ini udah, ini bagian udah ya. Oke, topta ini dobda teman-teman ya. Kebanyakan orang-orang membaca topta, agak D, agak T. Topta, topta, towoyo, toun. Panas, panas cuaca. Kalau panasnya benda seperti mangkok panas, piring panas, beda lagi. Ini panas cuaca atau suhunya panas. Terus cupta, ini cup teman-teman, ini kan cum teman-teman ya. Ini kan M, ini cup yang benar. Akhiran B nih, teman-teman rubah cup. Nah ini cup pakai B teman-teman, bukan cum. Ini B. Nah ini B, tipe ini. Cupta, cuwoyo, cuun dingin. Mugopta, mugowoyo, mugoun berat. Kabyopta, kabyowoyo, kabyoun ringan. Ini kebanyakan dibaca K teman-teman ya, bukan G. Tapi baca gabyopta juga boleh. Ini mukopta boleh, tapi kebanyakan mugopta pakai G. Teman-teman ikuti saja, karena ini penutur aslinya dari sana teman-teman ya. Karena saya sudah di Korea sekitar 10 tahun, jadi sedikit banyak tahu lah, walaupun nggak benar semuanya ya, atau nggak tahu semuanya, sedikit banyak tahu, kurang lebihnya tahu gitu. Sipta, siwoyo, siun mudah. Oryopta, oryowoyo, oryoun sulit. Mipta, miwoyo, miun benci. Akapta, akawoyo, akaun mubazir. Tegopta, tegowoyo, tegoun panas benda. Lah ini panas benda. Odupta, oduwoyo, odun gelap. Teman-teman ya. Mepta, mewoyo, meun pedas. Dopta, dowoyo, daun panas cuaca. Cupta, cuwoyo, cuun dingin. Mugopta, mugowoyo, mugoun berat. Kabyopta, kabyowoyo, kabyoun ringan. Swipta, swiwoyo, swiun mudah. Oryopta, oryowoyo, oryoun sulit. Mipta, miwoyo, miun benci. Akapta, akawoyo, akaun mubazir. Tegopta, tegowoyo, tegoun panas benda. Odupta, oduwoyo, odun gelap. Oke, selanjutnya dukopta, dugowoyo, dukoun tebal. Duryopta, duryowoyo, duryoun kangen. Arem dapta, arem dawoyo, arem daun indah. Kakapta, kakawoyo, kakaun dekat. Jelkopta, jelkowoyo, jelkoun senang. Doropta, dorowoyo, doroun kotor. Ojiropta, ojirowoyo, ojiroun pening. Jigyopta, jigyowoyo, jigyoun bosan. Bukeropta, bukerowoyo, bukeroun malu. Ini bu teman-teman ya, bukan mi ini. Ini bu, ini tipe. Bu, ke seperti ini teman-teman ya tulisannya. Ro itu. Un.
Kuirepta, kuirewoyo, kuireun terganggu. Singgopta, singgowoyo, singgoun hambar. Jingkeropta, jingkerowoyo, jingkeroun jijik. Komapta, komawoyo, komaun terima kasih. Garyopta, garyowoyo, garyoun gatal. Wiropta, wirowoyo, wiroun kesepian. Mugopta, mugowoyo, mugoun berat. Nah, untuk bacaannya teman-teman mungkin teman-teman bingung ini dibaca G atau K, misalnya mukopta, mukowoyo atau mugopta, mugowoyo. Teman-teman ikuti saja dari penutur aslinya saja. Saya belajar dari penutur aslinya, terus bacaannya seperti ini. Kebanyakan kalau misalnya kita bilang mukopta, mukowoyo, mukowon boleh apa tidak? Tetap boleh teman-teman. Orang Korea juga tahu. Yang penting tujuan kita bukan itu teman-teman, bukan untuk pengucapan, tapi untuk mengetahui bagaimana arti dari kata ini teman-teman. Nah, kata ini apa? Terus kalau ada mendengar suara mukopta, mukowoyo atau mugopta, mugowoyo apa sih artinya? Itu yang paling benar teman-teman, atau yang paling pokok dari tujuan kita belajar. Kalau untuk pas atau benarnya, kalau kita mengucapkan ini keliru apa benar ya? Misalnya kita mengucapkan mukopta, nggak apa-apa teman-teman, tetap benar kok. Orang Korea tetap tahu, seperti halnya orang asing. Kalau mendengar kata yang medok dalam bahasa Indonesia, belajar walaupun keliru loh, kita tahu maksudnya. Karena apa? Ya penutur asing masih lebih pinter, masih tahu. Masih ada orang asing ngomong dalam bahasa Indonesia tapi dia medok atau mungkin keliru-keliru. Kita orang Indonesia aja tahu kok dia ngomong apa. Nah, sebenarnya kita kalau kita ngomong bahasa Korea, kita keliru pun orang Korea pasti tahu. Yang mungkin terdengar lucu atau medok aja teman-teman, tapi nggak apa-apa, yang penting tahu. Nah, tujuan kita adalah ada pembicara ngomong bahasa Korea, kita tahu artinya, ada tulisan yang berbunyi tertentu kita tahu maksudnya dan kita bisa mengerjakan soal itu teman-teman ya, yang paling utama. Jadi teman-teman nggak usah bingung bagaimana pengucapannya, bagaimana caranya ngomongnya, nggak usah terlalu bingung, yang penting tahu maksudnya. Itu tujuan teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang pada pelafalan huruf K atau G teman-teman. Ini ya keterangannya, ada pelafalan huruf K atau G, huruf S atau R atau L. Nah, keterangannya ini ya. Huruf K secara umum dibaca G di awal dan tengah dan K di akhir kata. Secara khusus tetap harus belajar pada penutur aslinya karena ada beberapa pelafalan yang berbeda. Huruf R juga seperti keterangan di atas. Di depan dibaca R, di akhir dibaca L. Kalau R bertemu L maka dibaca L. Di tengah kalau bertemu vokal dibaca R, kalau bertemu konsonan dibaca L. Ya, tetap akhirnya tetap pelafalan tetap belajar teman-teman ya pada penutur aslinya. Oke teman-teman semuanya, kita akhiri dulu materi kali ini. Besok kita lanjutkan pada pelafalan kosakata teman-teman. Pelafalan kosakata ini dihafalkan teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.